Pada kali ini kita akan membahas tentang profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta pemikirannya. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah dua ulama besar yang memiliki peran penting dalam sejarah keislaman Indonesia. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, sedangkan Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki peran dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Di sini ada tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman, Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. Nah, beliau juga seorang pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh nasional yang memiliki tipe man of action yang artinya orang yang lebih mengutamakan praktek ketimbang teori. Ia lebih banyak mewariskan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak berupa amal usaha, pendidikan dan sosial, namun ia kurang menyukai bentuk teori, sehingga ia tidak banyak memiliki karya ilmiah seperti tulis-tulisan maupun buku. Cita-cita pendidikan yang digagas Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelektual, yaitu seseorang muslim yang memiliki keteguhan iman yang luas, kuat jasmani dan rohani. Maka dari itu, ide pendidikan yang digagas Ahmad Dahlan adalah menyelamatkan umat Islam dari cara berpikir yang bersifat statis menuju pemikiran yang bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif. Satu-satunya jalan mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan dan pengelolaan pendidikan tentunya. Nah, adapun pemikiran dari Ahmad Dahlan adalah yang pertama tentang integrasi ilmu dan amal. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tujuan mendirikan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya dengan menekankan bahwa beragama adalah beramal, artinya berkaya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi menurut Ahmad Dahlan ini, upaya untuk mencapai tujuan itu menggunakan proses pendidikan yang bersifat integral. Artinya peserta didik harus mempunyai 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, spiritual, emosi, dan sosial. Dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan intelektual ulama yang berkualitas. Selanjutnya ada kebebasan berpikir. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam adalah disebabkan kemunduran pemikiran yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga umat Islam tertinggal dengan umat yang lain. Oleh karena itu, kebebasan berpikir merupakan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang pembentukan karakter. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menekankan pembentukan karakter yang harus diawali dengan iman, ilmu, dan amal. Karena dengan iman, perbuatan yang kita lakukan akan mencapai tujuan yang baik, percaya diri, ikhlas, dan maka Allah akan memberikan kemudahan pada perbuatannya. Kemudian di dalam ajaran Islam, setiap manusia harus menuntut ilmu setinggi-tingginya agar mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, setiap manusia wajib mengamalkan ilmunya agar dapat direalisir oleh masyarakat. Oleh karena itu, iman, ilmu, dan amal yang tadi dijelaskan adalah dasar dari pendidikan pembentukan karakter yang memang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dan pasangan Kiai Haji Asy'ari.
Konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah gagasan pendidikan Islam menekankan pada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, membentuk akhlak mulia, dan mendorong nilai-nilai Islam. Beliau juga menekankan pentingnya metode pengajaran yang efektif, peran guru sebagai mentor, lingkungan pendidikan yang mendukung, dan pentingnya pendidikan dari sudut pandang konteks sosial budaya. Gagasan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga membangun karakter dan spiritual peserta didik. Adapun pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu perpaduan antara prinsip-prinsip dasar Islam dan penyesuaian dengan konteks sosial budaya Indonesia. Nah, yang pertama itu tentang keseimbangan antara agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menekankan pentingnya mempelajari agama dan ilmu-ilmu umum. Pengetahuan agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf penting untuk membentuk landasan spiritual dan moral. Di sisi lain, pengetahuan umum seperti matematika, ilmu alam, dan bahasa penting untuk menjawab tantangan zaman dan perkembangan masyarakat. Nah, yang kedua itu tentang pembentukan akhlak dan budi pekerti. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah pembentukan akhlak yang mulia. Beliau itu menekankan bahwa ilmu tanpa moralitas hanya membawa keburukan. Pendidikan harus mampu membentuk individu yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menekankan pentingnya keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik, karena guru bukan hanya sebagai penyamai ilmu pengetahuan, namun juga teladan dalam berperilaku. Selanjutnya ada pentingnya berlandasan nilai-nilai Islam. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari itu, pendidikan hendaknya didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersifat universal seperti keadilan, kesederhanaan, kasih sayang, dan kejujuran. Nah, dia meyakini bahwa nilai-nilai tersebut harus ditanamkan pada setiap siswa melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, selanjutnya itu adanya pentingnya metode pengajaran yang efektif. Nah, banyak memperhatikan metode pembelajaran digunakan dengan mendukung penggunaan metode aktif dan partisipatif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pengajaran adaptif dengan disesuaikan kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Metode pengajaran juga harus membangkitkan minat belajar dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir itu ada tentang peran guru sebagai pelatih dan pembimbing. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa guru mempunyai peran yang sangat penting dan mulia. Guru tidak hanya sekedar sebagai pembimbing yang membantu membimbing peserta didik dalam bidang akademik ataupun non-akademik, tetapi guru itu mempunyai sifat keikhlasan, kesabaran, dan mendidik dengan selalu berusaha supaya meningkatkan mutunya baik secara ilmiah maupun moral.